Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Tidak terasa kita kembali bertemu di dalam persekutuan doa pagi pada tahun ini. Persekutuan doa pagi ini adalah perdana dan kami harap Bapak Ibu tetap setia untuk mengikuti sampai akhir tahun. Dan Bapak Ibu perlu diketahui bahwa saat ini memang persekutuan doa pagi masih dilakukan secara online dan mungkin suatu saat kita akan mengadakan secara onsite. Dan sebelum kita akan memulai doa pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali dipertemukan secara online lewat persekutuan doa pagi. Biarlah Engkau memberkati apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini, sehingga pesan-Mu terdengar dengan jelas dan pesan-Mu dapat kami lakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami para pendengar yang akan mendengarkan. Biarlah kami pun dapat menyimak, dapat fokus dan konsentrasi untuk dapat betul-betul mendengarkan akan apa yang hendak Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Dan biarlah Engkau berkati agar bibir dan mulut hamba-Mu yang penuh kekurangan ini Engkau berikan kekuatan dan berikan kebijaksanaan dan hikmat agar apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati juga peralatan yang kami pergunakan agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah waktu ini Engkau kuasai dan biarlah kami pun betul-betul ingin mendengarkan tuntunan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong Bapa, Engkau berkati dalam waktu-waktu ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan memulai persekutuan doa pagi pada hari ini. Bacaan Alkitab terambil dari Matius, Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Akan saya bacakan untuk kita semua, hanya cuma satu ayat saja. Matius 16 ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Nah Bapak Ibu, di dalam dunia perbatuan ya, kalau kita mau lihat gemologis ya atau gemologis, salah satu batu yang paling kuat dan paling tahan yaitu adalah batu karang. Batu karang adalah batu yang sangat-sangat kokoh dan dia juga terbentuk oleh alam. Jadi batu karang ini batu yang tahan menghadapi gelombang, apalagi di lautan. Jadi gelombang dan angin dan badai membentuk batu itu menjadi sedemikian kuat ya, sedemikian kokoh. Nah Bapak Ibu, di dalam sebuah film ya dan sebuah kenyataan peristiwa yang terjadi, misalnya batu karang ini adalah batu yang memang sangat kokoh ya, dan ini terbukti ketika kita mendengarkan peristiwa, yaitu peristiwa puluhan tahun yang lalu, sebuah peristiwa kapal pesiar yaitu kapal Titanic yang diakui oleh penciptanya bahwa kapal ini adalah kapal yang luar biasa modern, canggih pada waktu itu dan kuat sekali dan tidak bisa tenggelam dan tidak bisa terjadi kecelakaan. Jadi sudah betul-betul para ahli membuat kapal Titanic ini sedemikian rupa dan mereka menganggap itu adalah kapal yang sempurna. Nah, suatu saat ketika kapal ini berlayar, ternyata pada kenyataannya terjadilah kecelakaan, yaitu ketika kapal ini menabrak batu karang dan akhirnya menembus lambung kapal dan akhirnya masuk semua air laut ke dalam perahu.
dan kapal ini akhirnya tenggelam. Dan apa yang dikatakan oleh pembuat atau pencipta kapal Titanic ternyata tidak berlaku. Jadi memang kapal ini menabrak batu karang dan batu karang itu bisa membelah atau merobek lambung kapal. Nah, Bapak Ibu, itu melihat itu kita melihat kenyataan bahwa batu karang memang adalah batu yang sangat keras. Ya, baja pun bisa tembus. Baja yang sekian meter atau sekian puluh senti itu bisa tembus oleh batu karang yang sedemikian kuat. Nah, Bapak Ibu, di dalam bacaan kita pada hari ini kita melihat ada beberapa pokok ya yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, bahwa pada waktu itu ketika Tuhan Yesus sedang berbincang dengan muridnya, adalah waktu-waktu Tuhan Yesus untuk mengajarkan tentang firman, tentang Alkitab atau tentang bukan Alkitab ya Bapak Ibu. Jadi tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan ajaran itu adalah, saya ulangi lagi, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah Bapak Ibu, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Ya, banyak jawaban yang dilontarkan oleh para muridnya. Dan ternyata salah satu jawaban yang mungkin paling tepat adalah jawaban Petrus, yaitu engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Nah, kemudian Tuhan Yesus menanggapi dengan ayat ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita kalau melihat bahwa jawaban daripada Petrus adalah jawaban yang bagus dan tepat, dan jawaban itu bukan berasal dari hikmat Petrus sendiri, tetapi jawaban itu adalah hikmat dari Allah melalui Petrus. Kita meyakini bahwa Petrus menjawab karena memang ada tuntunan daripada Roh Kudus untuk menjawab pertanyaan Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Nah Bapak Ibu, di dalam perkataan Tuhan Yesus berkata, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ya. Seringkali orang berkata bahwa jemaat pertama mula-mula yang mendirikan adalah Petrus. Banyak orang sekali yang menganggap bahwa jemaat yang pertama adalah jemaat Petrus. Banyak orang yang salah kaprah, tetapi di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan dengan jelas, akulah yang membangun jemaat. Siapa Bapak Ibu? Tentunya Kristus, bukan Petrus. Petrus hanya sebagai alat bagi Tuhan, bagi Allah, bagi Yesus untuk menjadi pelayannya untuk membangun jemaat. Ya. Nah Bapak Ibu, jadi yang pertama adalah jemaat itu adalah milik Kristus sendiri. Jemaat hanya untuk Kristus. Dan jemaat ini adalah merupakan sisa umat yang terpilih, yaitu orang yang memiliki hubungan dengan Allah melalui Kristus. Dan sebagai sang pengantara, jemaat itu membawa citra, dan namanya pendiri dan pembentuk jemaat itu adalah Kristus sendiri. Jadi poin pertama adalah bahwa jemaat adalah milik Kristus, bukan milik Petrus atau bukan milik Paulus, tetapi adalah milik Kristus sendiri. Kemudian poin yang berikutnya adalah jemaat adalah merupakan sebuah bait Allah dan didirikan oleh Kristus. Ya, dari jemaat merupakan semua bangunan itu adalah milik pada Kristus sendiri. Dan semua pekerjanya adalah milik Kristus. Jadi melalui karyanya, ia akan menambahkan jiwa-jiwa ke dalam jemaatnya. Jadi Bapak Ibu, poin ini akan menceritakan bahwa Allah lah yang menambah jemaat, Allah lah yang memilih jemaatnya supaya jemaatnya dapat
dapat dibangun, dapat dipilih oleh Allah sendiri. Semua adalah milik Allah. Bangunan, pekerja, semua. Dan Allah lah yang membangun suatu jemaat. Jadi bukan seseorang ataupun misalnya majelis, penatua, ataupun orang yang kaya raya, yang terpandang, yang sesepuh, yang membangun jemaat. Tetapi yang membangun adalah Kristus sendiri. Jadi kadang-kadang kalau kita salah kaprah, oh itu jemaatnya yang berjasa sekali, oh Mr. X. Bukan Bapak Ibu. Mr. X hanya sebagai alat yang dipilih Allah untuk membangun jemaatnya di dunia ini. Tetapi yang pemilik sebenarnya dan pembangun sebenarnya adalah Allah sendiri. Dialah yang menguasai jemaatnya. Dan pembangunan itu akan berlangsung terus menerus. Tidak ada hentinya. Pembangunan suatu gereja, pembangunan suatu jemaat akan berlangsung terus menerus. Membangun apa ya Bapak Ibu? Membangun jemaat, membangun karakternya, membentuk sifat, ya, membentuk sifat yang sesuai dengan yang Allah inginkan. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya pembangunan fisik, tetapi gereja juga adalah pembangunan jemaatnya. Membangun karakter daripada jemaatnya. Membangun bagaimana sikap hidupnya, bagaimana gaya hidupnya, supaya dia sesuai dengan Allah sendiri, supaya dia serupa dengan Allah. Poin yang ketiga adalah dasarnya adalah batu karang. Jadi batu karang tadi sudah saya gambarkan adalah suatu batu yang kuat, batu yang kokoh dan tahan gempa dan tidak mudah goyah dan tidak mudah lekang. Jadi Bapak Ibu, kalau jemaat dibangun di atas pasir, tentulah akan mudah goyah, akan mudah goyang dan akan mudah runtuh. Demikian juga Allah membangun suatu jemaat atau suatu gereja, pastilah itu membangun di atas batu karang yang kokoh dan kuat. Memang banyak orang yang sudah saya kemukakan bahwa orang banyak mengira bahwa jemaat pertama adalah jemaat Petrus, yang membangun adalah Petrus. Sebenarnya yang lebih tepat adalah yang membangun adalah Allah. Karena Allah mempunyai sifat kekekalan. Petrus hanya sementara. Tetapi ketika kita jemaat atau gereja dibangun dengan dasar batu karang, yaitu Kristus sendiri, maka gereja itu akan kokoh berdiri. Memang di dalam kenyataannya suatu jemaat atau gereja pasti akan mengalami penderitaan. Pasti akan mengalami penganiayaan. Pastilah akan mengalami suatu pencobaan. Tetapi itu tidak akan menguasai, ya. Alam maut tidak akan menguasai. Kenapa? Karena dibangun di atas dasar Kristus, batu karang yang kokoh. Kristus adalah batu karang yang kokoh. Jadi jemaat walaupun dikatakan bahwa alam maut tidak menguasai. Artinya apa Bapak Ibu? Memang di dalam dunia ini gereja banyak yang memusuhinya. Gereja banyak yang tidak suka adanya pembangunan gereja. Banyak pihak yang berusaha mengancam, banyak pihak yang berusaha untuk menggagalkan suatu pembangunan gereja. Tetapi yaitu merupakan suatu tantangan, merupakan suatu penganiayaan. Tetapi ketika kita tahu bahwa yang membangun adalah Kristus sendiri dan itu dibangun di atas batu karang yang kuat dan teguh, alam maut tidak bisa menguasai. Mungkin banyak sekali serangan-serangan setan, banyak sekali serangan-serangan iblis yang berusaha menggagalkan pembangunan suatu jemaat, berusaha menggagalkan identitas, berusaha menggagalkan watak atau membentukkan karakter seorang prajurit Kristus atau seorang murid Kristus. Tetapi kita harus tahu bahwa
gereja atau jemaat dibangun di atas batu karang yang kokoh, yaitu Kristus sendiri. Nah, poin yang keempat adalah tadi sudah saya katakan bahwa alam maut itu tidak bisa. Memang mereka akan bisa memberikan pencobaan, tetapi tidak akan bisa mengalahkan Kristus. Karena kita percaya bahwa Allah yang memberikan pertumbuhan jemaatnya, bahwa Allah yang memberikan kekuatan ketika suatu jemaat digoyang, dikuasai atau dicobain oleh seseorang atau siapapun, terutama oleh iblis dan alam, artinya setan dan iblis yang berusaha menggagalkan jemaat yang Kristus inginkan. Nah, Bapak Ibu, itu adalah poin-poin daripada Matius 16 ayat 18 ini. Jadi kita harus sadar bahwa jemaat kita adalah jemaat yang dibangun oleh Kristus sendiri. Jemaat kita berdasarkan batu karang yang kokoh, batu karang yang kuat, dan alam maut tidak ada yang bisa menguasainya, karena Tuhanlah yang menguasai jemaat ini. Dan kita, Bapak Ibu, kita teringat bahwa salah satu bacem kita sekarang saat ini adalah sedang melembagakan menjadi jemaat yang dewasa. Dan kita pun harus mendukung bakal jemaat Bumi Ayu untuk menjadi jemaat yang dewasa. Dan kita pun harus mendukung untuk pembentukan jemaat yang dewasa, bukan hanya gedung gerejanya, bukan hanya pastorinya, tetapi membangun manusianya, membangun karakternya. Dan pembangunan itu pun terus menerus. Dan biarlah di dalam doa kita, di dalam dukungan baik moral maupun material kita, biarlah bakal jemaat Bumi Ayu pun dapat berhasil ketika dia akan melembagakan menjadi jemaat yang dewasa. Dan biarlah kita pun jemaat GKI Gatot Subroto membangun terus menerus, bukan hanya membangun fisik, tetapi membangun manusianya menjadi karakter yang kuat dan menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita pun harus percaya juga bahwa jemaat kita adalah jemaat yang harus kuat ketika pencobaan datang, ketika godaan datang, ketika serangan datang. Kita pun harus berpegang kepada Tuhan Allah. Dialah pemilik jemaat ini. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersyafaat. Ada beberapa poin yang akan kita doakan, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu, dan kami sangat bersyukur ketika persekutuan doa pagi perdana ini dapat kami dengarkan, dan biarlah ini memberikan kami tuntunan dan memberikan kami kekuatan supaya kami tidak goyah ketika menghadapi godaan, menghadapi serangan, menghadapi pencobaan dari siapapun, terutama dari setan dan iblis yang berusaha mengganggu pembangunan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan biarlah kami pun sebagai jemaat terus mendukung untuk bakal jemaat Bumi Ayu yang sedang membangun dan sedang akan melembagakan menjadi jemaat yang dewasa. Berkati panitia pembangunan, berkati panitia pelembagaan, dan biarlah mereka pun dapat melayani dan bekerja untuk pembangunan jemaat Bumi Ayu. Terima kasih semuanya Tuhan, dan biarlah kami pun secara jemaat Gatot Subroto secara umum dapat mendukung di dalam materi maupun moral agar pembangunan itu dapat berjalan dengan baik dan pada waktunya menjadi jemaat yang dewasa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pimpinan kami, untuk presiden dan wakil presiden dan para menteri. Berkati juga untuk para pejabat dari tingkat pusat sampai ke daerah,
biarlah Engkau berkati agar mereka pun dapat memimpin kami dengan bijaksana dan dapat adil, dapat memberikan kami kesejahteraan dan kemakmuran. Berkati seluruh program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan sedang berlangsung. Berkati juga untuk tahun 2003 sampai 2024, di mana akan menjadi tahun politik, di mana akan terjadi pemilihan presiden dan wakil presiden beserta lembaga legislatif. Biarlah Engkau berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan semuanya dapat berlangsung dengan aman dan damai. Terima kasih Tuhan, dan Engkau juga berkati untuk jemaat-Mu di Gatot dan sekitarnya. Berkati juga para pendeta, berkati pendeta Adon Sukmana beserta keluarga, berkati dan berikan kesehatan. Engkau juga berkati untuk pendeta emeritus Yuli Nina Purwanti dan berikan kesehatan juga. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati akan pencaharian kami, untuk rezeki kami, dan biarlah kami pun dapat bekerja dengan baik. Dan biarlah Engkau juga berkati untuk anak cucu kami ataupun saudara kami yang saat ini mungkin sedang sakit. Biarlah Engkau berkati agar dengan pengobatan maupun dengan dokter maupun dengan keluarga yang merawat, dan biarlah semuanya dapat berlangsung dengan baik dan segera sembuh dari sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, dan Kau juga berkati untuk seluruh program-program gereja yang akan diadakan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan biarlah Engkau terus memberkati jemaat-Mu di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu untuk persekutuan doa pagi pada pagi hari ini, dan biarlah kita tetap setia untuk terus bersekutu dengan Tuhan lewat persekutuan doa pagi ini. Dan biarlah firman Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan motivasi supaya kita pun tetap setia di dalam berjemaat di GKI Gatot Subroto ini, dan tetap untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita watak, karakter, dan sikap yang sesuai dengan Tuhan sendiri. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.